Teman cerita, bukan cerita biasa. Salam jumpa kembali bersama teman cerita. Terima kasih atas dukungannya. Kami boleh terus menghadirkan topik-topik menarik untuk mengedukasi teman-teman di rumah. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Masih terkait COVID-19, kali ini kami akan membahas topik gotong royong lawan COVID-19. Kepedulian sosial sesama warga masyarakat untuk saling membantu di tengah pandemi COVID-19. Demikian yang dilakukan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Freddy Ongkosaputra, seorang pengusaha di NTT dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo NTT. Semoga kisah beliau menginspirasi kita semua. Mari kita ikuti ceritanya. Apa kabar Bapak? Baik-baik, selamat, sehat. Tidak terdampak COVID atau apa begitu dengan situasi COVID seperti ini? Ya, secara COVID ini memang cukup mengerikan kalau kita lihat di medsos dan tapi kita harus tabah, kita jalankan peraturan pemerintah. Saya kira kita bisa mengatasi. Nah, kami mendengar informasi bahwa Bapak melakukan gerakan sosial membantu sesama warga terdampak COVID-19. Ya. Tapi sebelumnya, kira-kira pandangan Bapak bisa diceritakan kepada teman-teman di rumah, bagaimana sih dampak COVID-19 kepada masyarakat, termasuk kepada para pengusaha di NTT? Ya, baik. Suatu pertanyaan yang baik. Ini kan karena hasil diskusi. Karena tempat saya ini kan tempat nongkrong untuk berdiskusi untuk siapa aja, termasuk dengan Bapak Kabinda juga, Pak Adrianus, dan teman-teman pengusaha lain. Di dalam diskusi itu sambil santai kita memikirkan dengan menurunnya dunia usaha ekonomi ini, juga terdampaknya PHK ini, tentu ada sesuatu yang menjadi problem, yaitu kesulitan mendapatkan gaji yang utuh, sehingga kita berpikir kalau ini berkelanjutan tentunya ada titik kritis nantinya. Maka kita berbicara, yuk sebelum kritis kita mulai dulu lah untuk latihan dan juga untuk men-trigger ya pengusaha-pengusaha lain di lain daerah maupun di Kota Kupang. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada pengusaha-pengusaha yang masih bertahan bisa berbagi sehingga di lain tempat juga terjadi yang sama sehingga kita rame-rame, saya kira problem itu bisa diatasi. Nah, terkait dengan inisiatif Bapak melakukan gerakan sosial untuk masyarakat terdampak ini, apa yang bisa Bapak sharing atau bisa ceritakan kepada teman-teman di rumah? Ya. Jadi intinya begini sebetulnya, seandainya yang terdampak ini 90%, kehidupan mereka tuh turun. Sedangkan yang bisa bertahan 10%. Betul. Apabila 10% ini bisa berbagi kepada 90%, tentunya tidak ada masalah. Contohnya, satu pegawai negeri atau anggota polisi atau anggota tentara atau anggota pengusaha, dia bisa berbagi. Contohnya pegawai negeri dia bisa menghidupi atau memberikan makan berbagi kepada 5 orang. Pengusaha bisa 10 atau 20 orang. Wow, berapa banyak yang bisa diatasi. Berapa banyak yang bisa terbantu. Ya, terbantu. Jadi tidak sampai ada orang yang kolaps karena tidak ada makanan. Kalau kita mulai sekarang mulai memikirkan hal itu. Nah, apa saja sih kegiatan yang dilakukan dalam gerakan peduli sesama, gerakan peduli masyarakat ini? Ya, tentunya kita sementara kan mencari titik-titik dalam proses ini ya. Sudah berjalan 4 kali kita. Sudah 4 kali ya? 4 kali. Jadi dengan kita mulai mencari titik-titik sehingga tepat sasaran. Jadi memang sekarang ada beberapa yang belum tepat sasaran, tetapi kami menggali terus di mana ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Sehingga hal yang kecil ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang betul-betul
membutuhkan makan siangnya begitu. Berarti kegiatannya itu masih seputar pembagian makan siang gratis. Makan siang. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang sementara direncanakan ini? Tentunya kami sudah siap dengan edukasi pelatihan. Jadi saya juga sebagai ketua FKJP ada pelatihan, contohnya perhotelan, kecantikan, menjahit apa. Untuk apa? Untuk mengatasi kehidupan ini. Betul. Jadi kalau dia diberhentikan di PHK dari satu perusahaan, dia mempunyai kemampuan. Iya, punya skill lah. Skill ya. Jadi bisa juga skilling, ada juga upskilling atau reskilling. Jadi dulu dia umpama pegawai hotel. Dengan sekarang dia sudah di reskilling, mempunyai kemampuan kecantikan, kan bisa buka-buka salon. Iya, betul. Nah, rebonding kayak apa kayak jadi bisa ada pemasukan lagi begitu. Jadi ini yang kita cari solusinya atau masak-memasak begitu sehingga dia mungkin bisa menjadi catering dan lain sebagainya. Jadi harus ada kemampuan lebih. Nah, ini yang perlu kita latih begitu. Cukup menginspirasi, ini semoga menjadi virus positif di antara virus COVID-19 ini. Cukup bisa menjadi virus positif yang bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat NTT ya. Nah, terkait gerakan ini, siapa-siapa sih yang diajak terlibat dalam gerakan ini? Ya, belum cukup besar tentunya. Tentunya teman-teman dekat yang mempunyai pengertian sama. Tentunya kita duduk bersama dan menceritakan sehingga mempunyai pandangan yang sama, cara berpikir sama sehingga mereka itu bisa merelakan ikut membantu dalam kita melakukan memberi makan kepada orang. Jadi kemarin setiap Rabu itu kami sudah melakukan 250 setiap Rabu dalam setiap minggu. Rabu, ya. Berarti kalau sudah 4 kali, berarti sudah satu bulan. Sudah berjalan 1 bulan. Semoga terus berjalan ini selama masa pandemi COVID. Harus. Saya sudah bertekad tahun ini pasti sampai tahun ini habis pasti. Amin, amin. Tentang naiknya ini yang saya masih berusaha. Tetapi kalau batas itu kita sudah siap menjalankan sampai akhir tahun. Nah, target apa yang kepingin dicapai atau tujuan dari gerakan yang dilakukan Bapak terkait dengan gerakan berbagi untuk sesama ini? Ya, ini kan problemnya kita harus lihat lebih jauh. Jadi kita bukan hanya melihat sekarang ada COVID, tetapi bagaimana efek ekonominya, bagaimana nanti ada PHK, nanti bagaimana dengan sampai ada, ya mudah-mudahan tidak ya, tetapi kita harus berpandang suatu saat kalau terjadi hal yang kritis, kita masih bisa tangani. Umpama yang tadi saya bilang, sesusah-susahnya kalau ada seorang pegawai negeri masih bisa memberi makan 5 orang, atau anggota polisi atau anggota tentara bisa menghidupi setiap hari 5 orang, tentunya kan kita aman. Betul. Pengusahanya bisa banyak 20. Warga yang terbantu. Jadi dengan pada suasana yang situasi yang betul-betul krisis, kita harus sudah terlatih. Nah, ini apakah kita siap? Makanya pemerintah daerah dengan Forkominda harus siap-siap untuk melatih. Jangan sampai kejadian baru bingung. Maka ini saya ajak teman-teman supaya terlatih di dalam memberikan atau membantu sesama kita yang mengalami kesulitan-kesulitan itu. Semoga ini menjadi catatan yang serius untuk bagaimana membangun solidaritas rasa di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi semangat gotong royong kita untuk melawan COVID-19 ya. Nah, sebelum terakhir ini, apa sih pesan Bapak kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini? Ya tentunya nomor 1 kan kita lawan dulu virus ini. Betul. Dengan menjaga prokes dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus siap diri. Jangan royal untuk beli barang-barang yang tidak guna. Karena kita harus menata diri bagaimana ke depan ini. Betul. Apakah makan kita sudah cukup? Atau keperluan anak kita obat-obatan sudah cukup? Jangan dulu belanja sembarangan. Nah, ini mempertahankan untuk daya hidup itu lebih panjang. Karena kita tidak tahu kapan COVID ini habis.
Tetapi dengan kita mempersiapkan keuangan untuk diri kita, maka kita bisa memperpanjang dengan kita tidak ngawur untuk belanja kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu. Nah, ini yang saya harapkan semua orang untuk tetap tenang, tetapi dia juga mempersiapkan diri, termasuk keuangannya, agar bisa bertahan lebih panjang. Jadi kalau COVID ini harus 1 tahun atau 2 tahun, dia masih tenang. Masih tenang. Karena sarana kebutuhan obat dan makan itu sudah terencana dengan baik. Betul. Nah, harapan saya juga ini bisa menular. Saya bersyukur bisa ikut di acara ini. Maksudnya saya apa? Semua orang di daerah NTT harus sudah mulai Ya, betul. dengan belajar mendapat penghasilan tambahan untuk apa? Untuk merencanakan kehidupan dia lebih panjang, bertahan dalam hal COVID-19 ini. Nah, terima kasih Bapak, inspirasi yang sangat luar biasa, semangat gotong royong yang Bapak tularkan ini semoga bisa tersebar di tengah masyarakat NTT untuk saling berbagi, bergotong royong bersama melawan COVID-19. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ini, kami punya satu bingkisan hadiah untuk Bapak. Wow, luar biasa. Semoga berkenan, silakan dibuka Bapak. Ya, Ada tulisannya gotong royong lawan COVID-19. ya. Wow, luar biasa ini ya. Luar biasa saudara-saudara. Jadi ayo kita rame-rame Bergotong royong bergotong royong lawan COVID-19. dan yakin percaya kita bisa Menang. kill COVID. Ya, jadi Amin, kita amin. harus bisa kill COVID. Jangan menyerah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Dan teman-teman di rumah, sekian dulu cerita kita kali ini. Kami minta dukungan teman-teman untuk terus memberi kami masukan, saran, kritik, dan subscribe channel kami, like video kami ini, dan share sebanyak-banyaknya kisah-kisah inspiratif dari para narasumber kami, informasi-informasi menarik, edukasi lainnya, supaya semakin banyak virus positif untuk melawan COVID-19 ini. Sampai jumpa di lain waktu, kita ketemu lagi dalam konten-konten kami selanjutnya. Bye! Teman cerita bukan cerita